الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعني لرجالهم في الجنة ويقعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلونا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا مصنف الكتاب حضرة الإمام أحمد بن عطاء رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Qol masih melanjutkan hikmah yang pertama. Ini enggak buru-buru hatam kan? Bahwa Imam Ahmad berpesan dalam hikmah yang pertama, wa min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Tandanya orang yang berpegang kepada amal maka kurang pengharapan kepada Allah ketika terjadinya satu kesalahan. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan, maka kurang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya, maka kita tidak boleh berpegang kepada amal. Nah, tandanya orang yang pegangan amal yang bagaimana? Hilangnya pengharapan kepada Allah ketika terjadinya suatu musibah ataupun satu kesalahan. Kemarin dicontohkan ketika seseorang itu terjadi pada dirinya kemaksiatan, maka kemudian hilang pengharapannya kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu gambaran yang kemarin kita berikan. Nah, gambaran yang lainnya apa? Orang yang berpegang kepada amal. Gambaran lainnya seperti seseorang yang bekerja. Dia bekerja sebagai tukang es. Kemudian terjadi hujan. Ketika hujan terjadi, maka hilang harapannya untuk mendapat rezeki. Kalau orang jual es, sudah siap-siap lengkap esnya, begitu mau berangkat hujan, apa yang terjadi?
Berangkat nggak? Berangkat nggak? Itu berarti nukson roja, nukson, hilangnya pengharapan kepada Allah. Dianggap wah hujan, nggak bakal ada rezeki. Terus akhirnya apa? Hujannya disuruh berhenti. Ya Allah, bahwa ini hujan berhenti. Nah kalau hujan berhenti kenapa? Saya bisa keluar. Kalau bisa keluar kenapa? Dapat rezeki ya Allah. Jadi ini tolong hujannya diberhentikan. Jadi ngatur Allah. Proyeknya Allah digagalkan hanya gara-gara urusan. Ini kalau hujan nggak bisa dapat. Jadi harus gimana harusnya? Ini tolong hujannya di stop ya Allah, biar saya bisa keluar. Jadi kayak yang ngasih rezeki itu kerjanya sendiri gitu. Kalau saya kerja ya dapat rezeki. Jadi harapannya itu terikat kepada adat tadi. Kalau saya berbuat sesuatu ya pasti akan menghasilkan. Kalau ada hujan, wah bahaya. Nggak bisa hasil apa-apa ini. Jadi gara-gara kepingin menghasilkan uang, akhirnya proyeknya hujan suruh dihentikan. Nah umpama dijawab begini sama Allah, lah ente mbok ya jangan ngatur-ngatur saya ngurusin hujan. Hujan proyek saya, terserah saya mau bikin hujan nggak bikin hujan, kok kamu ngatur-ngatur saya. Tapi kan saya nggak bisa dapat rezeki ya Allah. Lah kalau hujan turun kamu tetap rezeki gimana? Ya nggak apa-apa ya Allah. Emang Allah nggak bisa ngasih rezeki waktu hujan? Gitu loh maksudnya. Jadi jangan putus pengharapan kepada Allah. Ketika terpikir sesuatu, terhalang dan saya dapat rezeki, terus putus harapan. Ini yang nggak boleh begitu. Sama kayak yang sekarang sedang terjadi ini, corona ini. Gara-gara ada corona, kita berpikir proyek saya terhalang semua. Di antara yang proyek terhalang siapa? Saya nggak bisa ngaji, sono-sono proyek berhenti semua. Lalu terus saya, ya Allah, tolong hentikan proyek ya Allah, ini biar saya ngaji lagi. Terus, kalau Allah ngomong terus kalau coronanya jalan, kamu dapat rezeki apa nggak bisa emangnya? Jadi jangan protes sama program yang sedang dijalankan Allah. Ini proyeknya Allah, ini nggak usah ikut-ikut. Urusan rezeki Allah bisa ngasih rezeki walaupun ada proyek corona. Jadi kadang orang putus harapannya kepada Allah. Hingga berharap, ya habis ini corona. Kalau corona saya nggak bisa rezeki, nggak bisa dapat. Kerjaan berhenti, semua terhalang. Ini contohnya orang-orang yang berpegang kepada amal atau adat. Hingga hilangnya pengharapan kepada Allah ketika terjadinya satu musibah, bencana, kecelakaan, kesalahan. Ini yang kita dilarang berpegang dengan cara demikian, hingga dengan berpegang seperti itu akan putusnya kita pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah luas. Enggak terukur kepada gara-gara cuman hujan Allah enggak bisa ngasih rezeki, kan berat, Banjir, petani protes, ya Allah, gimana mau panen ya Allah, banjir begini ya Allah. Ya tolong ini banjirnya enggak sampai hujan, banjir begini ya Allah. Ini programnya banjir suruh dihilangkan. Ini begini. Jadi kalaupun kita itu terjadi hal-hal yang demikian, maka jangan sampai putus pengharapan kepada Allah. Kalaupun enggak terjadi bagaimana? Ya jangan tetap berpegang pada amalnya. Umpamanya keadaan terang, panas, maka tukang es keluar rumah, pasti banyak yang beli. Lah kalau sepanjang jalan sakit gigi semua gimana? Sepanjangnya dia lewat sakit gigi. Pak, es Pak? Enggak. Ini panas loh Pak. Ya mau panas mau apa, sakit gigi ngurusin es. Lewat lagi, Pak, es Pak? Bingung, ini saya panas-panas jual es nggak laku. Nah, ya boleh saja, gitu loh maksudnya. Jadi ketika keadaan aman pun ya jangan berpegang kepada amal. Kalau saya sudah beramal ini pasti dapat. Yang mastiin siapa? Oh ini kan hukum adat. Iya, tapi takdir ngukurnya nggak dari situ, gitu loh. Kita mau bicara apa sekarang ini?
takdir. Bagaimana hati kita mengimani sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu enggak nurut sama adat. Rezeki itu nurut sama Allah. Walaupun enggak ikut sama adat, Allah sanggup ngasih rezeki gitu loh. Hujan lebat, jual es keluar, laku, ya boleh saja. Enggak boleh apa? Ada di sini yang dingin-dingin suka es ada? Ada ya, makanya hujan masih demen es. Jadi jangan diukur kalau hujan pasti enggak laku. Enggak. Ini maksudnya jangan berpegang pada amal itu begitu. Jadi yang jadi pegangan kita apa? Rahmatnya Allah. Makanya Allah bisa mentakdirkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Jadi adat ini enggak kita ikat, enggak mengikat kita bahwa ini pasti harus begini, pasti harus begini. Inilah fungsinya kamu ngaji ilmu akal, kamu ngaji wajib, mustahil, jaiz. Jadi faham faedahnya sampai ke arah ini gitu loh. Artinya enggak cuman hanya untuk modal mengenali sifat-sifat Allah, tapi sampai bisa paham bahwa sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu jangan diikat sama hukum adat. Bahwa jaiz itu Allah mampu menjadikan sesuatu walaupun enggak sesuai sama hukum adat. Seperti keadaan sekarang. Sekarang ini banyak orang diuji yang semuanya orang protes semua gara-gara corona. Kenapa? Gara-gara corona kerjaan berhenti. Gara-gara corona dia harus tutup. Gara-gara corona dia nggak bisa keluar. Gara-gara corona dapurnya terganggu. Macam-macam ini. Hingga semuanya berharap corona berhenti dan semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Seakan-akan yang bikin semua itu bisa berjalan lagi itu ya usahanya sendiri. Ini jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang ke arah itu imannya. Ke arah itu pikirannya gitu loh. Pikiran hamba itu enggak boleh dibangun ke arah itu. Pikiran hamba harus dibangun ke arah bahwa Allah mampu menjadikan rezeki dari jalan apa saja. Kan dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Maksudnya jalan keluar itu apa? Ya tadi ketika terhenti kepada sesuatu terhalang, maka ada aja jalan keluarnya yang Allah jadikan ketika kita berpegang pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah pegangan sama pikirannya sendiri, mikir gimana caranya? Ya enggak ketemu enggak. Akan jadinya buntu, akan jadinya berputar-putar hanya seputar hukum adat saja. Maka ini kita diberitakan jangan sampai demikian. Jadi jangan berpegang kepada amal. Tandanya orang yang pegangan amal itu apa? Akan putus harapannya kepada Allah ketika terjadinya kesalahan, ketika terjadinya satu musibah, satu bencana, maka hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini lagi krisis di dunia, krisis keimanan. Banyak orang-orang kafir yang sekarang ini menghancurkan Tuhannya masing-masing. Nanti lihat nggak? Ada yang patung-patung dihancurin, gambar Yesus dipantatin, ada yang kenapa? Dianggap mereka ini nggak mendatangkan pertolongan apa-apa ketika terjadinya musibah seperti sekarang. Jadi mereka sedang krisis keimanan, dianggap bahwa Tuhan itu kan harusnya baik, nggak menjadikan yang buruk. Ini kok ada umatnya yang tiap hari ibadah ke gereja, ke kuil, masih terjadi bencana, masih terjadi, hingga krisis keimanan, dianggap Tuhan itu nggak mendatangkan pertolongan. Lah umat Islam kan nggak demikian. Jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang seperti mereka, menganggap bahwa Tuhan itu harus bikin yang baik. Nggak boleh Tuhan bikin yang buruk-buruk. Enggak. Nah, Allah itu ya bebas. Allah itu la yaf'alu la yas'alu ma taf'alu. Allah itu enggak ditanya, la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah itu enggak ditanya. Mau bikin apa saja Allah enggak bisa ditanya. Kenapa? Karena Allah boleh berbuat apa saja sekehendaknya sendiri. Alamnya milik Allah, buminya milik Allah, jagatnya milik Allah. Allah boleh berbuat apa saja sekehendaknya. Hingga kita
tidak kurang pengharapannya kepada Allah walaupun dijadikan keadaan apapun. Ini harus kita cermati hari-hari ini, hingga jangan sampai keimanan kita kepada Allah bergeser hanya gara-gara Allah jadikan musibah, dan sampai musibah itu menghalangi semua yang jadi aktivitas kita. Tetap kita harus punya pengharapan kepada Allah. Allah mampu menjadikan jalan keluar dari segala sesuatu yang diciptakan ini. Kemudian gambaran ini, bahwa kita nggak boleh berpegang pada keadaan seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang mulia, yaitu orang-orang yang telah mengenal lebih jauh tentang Allah, ketika mereka diuji melakukan kesalahan maupun di dalam ketaatannya berbuat satu kesalahan, maka tidak sedikit pun hilang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap menggantungkan harapannya kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berpegang kepada amalnya masing-masing. Sekarang kita ditanya, dari tadi cerita amal, tanya, amal itu apa? Amal itu apa? Amal itu gerakan. Gerakan badan kita. Setiap badan kamu bergerak, itu namanya amal. Ini begini, beramal. Kamu kedip, beramal. Kamu angop, beramal. Setiap gerakan badan kamu namanya amal. Jadi manusia itu nggak pernah lepas dari bergerak, berarti nggak pernah lepas dari beramal. Setiap hari kita ini beramal. Nah terus, kalau gerakan badan itu mendatangkan keridhaan Allah, namanya amal baik. Kalau gerakan itu mendatangkan kemurkaan Allah, namanya amal buruk. Dipisah, kok ada amal buruk, ada amal baik, mana ukurannya? Ukurannya gerakan badan kita yang mendatangkan pahala dari Allah, namanya amal baik. Gerakan badan kita yang mendatangkan hukuman dari Allah, namanya amal buruk. Itu namanya amal. Nah, begitupun gerakan hati. Hati bergerak enggak? Hati itu bergerak enggak? Hati berubah-ubah enggak? Itu berarti bergerak. Suudzon, hasud, dengki, takabur, ngomongin orang, seneng, benci sama orang. Ini hati berubah namanya. Nah, perubahan hati itu juga amal namanya. Jadi kita ini punya dua amal. Ada amal zahir, ada amal batin. Jadi amal zahir apa? Ya gerakan badan kamu. Seperti apa saja. Sholat, seperti haji, seperti zakat. Ini ada gerakan-gerakan badan yang dikerjakan, maka tiap gerakan badan jadinya amal. Ada cewek lewat, kamu kedipin namanya. Itu amal enggak? Ada cewek lewat, kamu sweetin, sweet. Amal enggak itu? Amal. Jadi yang segitu juga terhitung ada amal baik, ada amal buruk. Jadi enggak terus, amal itu harus bentuknya sholat, gerakan. Enggak. Sedikit saja gerakan badan kamu itu namanya amal. Wong diemnya aja namanya amal. Enggak gerak-gerak namanya. Nungguin orang tidur mau maling, diem aja dia. Ya amal juga, diem aja ya namanya beramal, enggak harus gerak-gerak juga maksudnya. Artinya aktivitas badan kita begitu loh. Baik itu bentuknya gerakan atau bentuknya diam, baik hati kita, maka disebut namanya amalah. Kita ini diperintahkan selalu banyak beramal. Amal itu ya apa saja, sekecil apapun, kalau itu bentuknya amal harus kita kerjakan. Jangan amalnya milih-milih, jangan. Saya mau amal yang gede-gede aja lah. Pergi haji. Kalau puasa Ramadan. Yang Senin Kemis kecil-kecil ngapain? Saya yang gede-gede aja lah. Bukan yang gede-gede aja, lu malas aja, jalan kecil-kecil enggak.
sholat, saya mau yang fardu yang penting, yang sunnah, itu mah nggak penting. Lu males, bukan nggak penting, bukan. Kalau ente memang seneng amal, amal itu sekecil apapun dikerjakan. Karena yang namanya amal mendatangkan pahala dari Allah. Sekecil apapun, ngangkat batu di jalan itu amal. Nih, kalau batu dibiarin, ada orang lewat bisa kesandung, udah saya pinggirin. Nah, ini amal, bentuk kebaikan. Nah, amal sekecil apapun itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang milih-milih amal, yang dipilih amal yang baik-baik. Contoh yang paling gampang lah sholat. Kamu sholat berjamaah namanya. Ketika kamu sholat berjamaah, imam sudah sholat. Pas kebetulan imam kamu masuk, imamnya sudah rukuk, sudah iktidal. Berarti kamu nggak bisa dapat 1 rakaat karena imam sudah iktidal. Nah, terus kamu nunggu imam itu rukuk, imam sujud, imamnya duduk, sujud lagi sampai imam berdiri, baru kamu masuk sholat. Itu kamu malas namanya. Menganggap kalau saya waktu imam iktidal saya masuk, nggak dihitung rakaat, ngapain? Kan nggak dihitung rakaat kan? Ngapain? Ntar aja lah. Nunggu imamnya berdiri, masuk, terhitung 1 rakaat. Ini lah, kamu nggak ngerti. Barangkali amal yang kamu nggak hitung pahalanya itu yang datangnya ridhonya Allah. Itu namanya kamu pegangan sama amal berarti. Menganggap bahwa amal yang saya kerjakan mendatangkan pahala. Kalau nggak dihitung, ngapain? Justru yang kamu nggak terpikir, nggak terhitung itu mungkin jadi hitungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kemarin kita ceritakan, Imam Ghazali nulis kitab. Ada lalat, dia diem sampai lalatnya terbang. Ini kan nggak terhitung, kata dia. Amal apa itu? Tapi itu yang mendatangkan kebaikan kepada Allah. Jadi amal itu sekecil apapun kerjakan. Ketika ada kesempatan, imam sholat, rukuk, saya masuk langsung. Tapi kan nggak dihitung 1 rakaat, ini nggak apa-apa. Yang penting saya punya amal di situ. Nah, Allah memperhitungkan amal hambanya, Allah memperhitungkan keringat hambanya sekecil apapun dihitung sama Allah. Nggak ada yang, kalau keringatnya ngucur baru dihitung, enggak, ini belum netes saja dihitung, apalagi sudah netes gitu loh. Jadi keringat itu dihitung, amal itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus memperhitungkan bahwa semua amal kebaikan apapun yang mendatangkan ridhonya Allah harus kita kerjakan. Jangan milih-milih. Kamu dengar sebuah hadis, Rasul perintah siapa yang ngerjain ini akan dapat ini, langsung praktekin walaupun cuma sekali. Besok nggak praktek lagi. Cuma sekali itu kamu terhitung orang yang memuliakan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi beritakan siapa orangnya yang sholat fajar, maka dia mendapatkan dunia seisinya. Sholat fajar itu kapan? Sholat qobliyah subuh. Ini mumpung Ramadan, mumpung kalau habis sahur kita melek sampai subuh, bisa kerjain. Ada tahajud, ada hajat, ada qobliyah subuh, bisa kita dapetin walaupun cuma di bulan Ramadan. Kalau selain Ramadan gimana, Bib? Jam 7 sholatnya selain Ramadan, gimana mau qobliyah? Bukan qobliyah, itu duha sekalian. Kebablasan. Jadi amal-amal yang kecil itu harus kita raih, harus kita kerjakan. Kenapa? Karena amal sekecil apapun itu ada perhitungan, tapi jangan kita pegangi. Lah, gara-gara nggak dipegangi itu apapun dikerjakan. Karena kita menganggap mungkin saja Allah mendatangkan kebaikan dari amal-amal yang nggak terkira-kira gitu loh. Nggak harus bahwa saya mau udah sholat, udah haji, udah hatam Quran, udah sedekah, udah berarti sudah aman. Dikira amal-amal itu pasti mendatangkan kebaikan. Berarti kan yang lain dianggap nggak mendatangkan kebaikan. Ini berarti kamu berpegang kepada amal yang begitu. Kamu nggak berpegang pada rahmatnya Allah. Menganggap bahwa Allah ya harus ngasih pahala saya dari amal-amal ini. Nggak begitu. Jangan begitu, jangan. Itu
kita diingatkan harus berpegang pada rahmatnya Allah hingga amal sekecil apapun akan kita kerjakan. Lah amal atau perbuatan baik yang mendatangkan pahala itu ada 3. Ada amalan Islam, ada amalan iman, dan ada amal ihsan. Dalam agama kita menyebut bahwa perbuatan amal kita ada 3 macam amal. Ada yang disebut namanya Islam, ada yang namanya iman, ada yang namanya ihsan. Ketiga perbuatan ini mendatangkan kebaikan dari Allah, mendatangkan pahala dari Allah. Adanya amalan Islam itu apa? Amalan Islam itu amalan yang perintah mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dengan anggota badan. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya ingin membaguskan badan kita. Jadi kita diperintah oleh Allah dengan aturan Islam, aturan dohir. Tujuannya apa? Agar perilaku badan kita jadi bagus. Kamu disuruh sholat, disuruh bersih-bersih, pakai siwak, kamu disuruh puasa, disuruh pergi haji, disuruh mandi, disuruh cebok, ini semua yang dikerjakan itu agar badan kamu jadi, agar hidup kamu sebagai manusia jadi manusia yang bersih, yang bagus, karena terikat oleh aturan-aturan dohir. Seperti sekarang ini orang dianjurkan wudhu, dianjurkan cuci tangan. Nah, umat Islam dari dulu cuci tangan sudah dianjurkan terus. Ya wudhu, ya cuci tangan. Kalau mau makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan itu dianjurkan. Nggak cuma sekarang aja. Berarti kan ajaran Islam itu sudah betul-betul membaguskan badan kita. Gitu. Kalaupun kita nggak ngerjain, ya kamu yang rugi. Mau sudah ada aturan baik, kamu nggak ngerjain gitu loh. Kamu yang rugi. Jadi aturan Islam itu aturan yang dipakai untuk membaguskan badan kita atau membaguskan amalan dohir kita. Nah, amalan Islam itu banyak. Ya ibadah, ya puasa, ya haji, ya zikir, ya sedekah. Ini amal-amal dohir. Nah, di antara amal dohir yang banyak itu yang terbaik yang mana? Yang paling istimewa. Di antara amal yang zahir yang paling baik itu adalah taubat. Membersihkan dirinya dari kesalahan. Jangan dianggap orang salah itu harus yang berbuat dosa besar saja. Istighfar itu enggak harus yang dosanya besar saja. Istighfar itu tiap waktu. Sampai Nabi aja mengajarkan istighfar. Nabi punya dosa enggak? Nabi ngajarin istighfar, berarti menunjukkan bahwa istighfar itu di antara amal-amal dohir yang penting sekali kita kerjakan. Di antara amal dohir yang harus kita jaga, kita dahulukan itu apa? Memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Atas kekurang sempurnaan ibadah kita. Itu minimalnya begitu. Ya Allah, sholatnya baru bisa begini, amalnya baru bisa begini, ngajinya baru bisa begini. Allah minta maaf ya Allah, belum sempurna, belum. Sama kayak kamu jadi pegawai lah. Kamu jadi pegawai, disuruh kerja sesuatu, disuruh motongin rumput. Begitu motongin rumput selesai, ngomong sama majikannya, anu Pak, minta maaf belum bisa semuanya nih Pak hari ini Pak. Baru bisa segini aja. Minta maaf ya Pak ya. Ini kita sebagai pegawai yang tahu ketika babatin rumput ada yang kurang, ada yang masih belum tingginya sama, maka ini jadi sebuah kesalahan yang pantas kita minta maaf kepada Tuhan kita yang nyuruh. Begitupun ibadah kita yang lainnya, kita sholat. Apa kita menganggap kira-kira sholat kita udah sempurna kira-kira? Nah, kalau belum sempurna, bacaannya belum sempurna, cara pakai pakaiannya belum sempurna, cara gerakannya belum sempurna, bacaannya belum sempurna. Lah ketika selesai sholat, ia minta maaf kepada Allah, ya Allah, saya belum bisa sempurna menjalankan ibadah. Maka mudah-mudahan ibadah berikutnya bisa tambah sempurna. Itu terus begitu usahanya, hingga kita selalu
mawas diri kalau amal kita selalu dalam kekurangan, tidak menjadi amal yang baik, hingga tidak kita gantungin amal kita. Karena tahu amalnya ini nggak sempurna, gimana mau digantungin? Amalnya Nabi aja nggak digantungin, apalagi amal perbuatan kita. Sampai Nabi SAW bersabda apa? Apa sabda Nabi? La yadhulu, kata Nabi, la yadhulu ahadakumul jannah bi amalihi. Tidak akan masuk ke surga satupun di antara kalian dengan amal ibadahnya sendiri. Nabi nyampaikan di depannya sahabat. Ketika Nabi nyampaikan, sahabat nanya. Qalu, sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah. Apakah juga engkau ya Rasulullah? Iya, walaupun saya. Jadi Nabi, walaupun saya itu enggak masuk surga karena amal saya enggak. Terus gimana? Wala ana illa, kata Rasulullah, ayyataghammidani Allahu birahmatihi. Kecuali Allah itu melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi yang memasukkan aku ke surga itu bukan amalku, tapi rahmatnya Allah yang dilimpahkan kepadaku. Jadi kita nggak boleh gantungin amal, ini berpegang kepada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, hadis ini kemudian ada yang sampai menganggap bahwa tuh Nabi nggak dapat jaminan masuk surga. Nabi aja nggak dijamin masuk surga. Ini keliru. Ini salah. Gara-gara hadis yang mengatakan kamu nggak akan masuk surga dengan amal kamu, walaupun saya nggak akan masuk surga. Terus disimpulkan Nabi nggak dijamin masuk. Oh ya, keliru. Itulah. Itu bicara apa? Bahwa Allah memasukkan hambanya ke dalam surga itu dengan rahmatnya. Lah, siapa yang mau dimasukkan ke surga dengan rahmatnya? Ya Nabi, diantaranya yang sudah tertulis orang-orang yang pasti masuk surga. Artinya wajib masuknya karena telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuknya dengan rahmat Allah. Di amal yang pertama namanya apa? Amal zahir atau amal Islam yang fungsinya untuk membagusi tubuh kita, membagusi badan kita. Yang kedua, amal yang baik lagi setelah kita bertaubat, membersihkan diri kita dari segala macam kemaksiatan, baik itu kemaksiatan zahir, kemaksiatan batin. Ini kita bersihkan, enggak kita kerjakan, itu amal yang paling baik. Ada orang datengin istighosah, pengajian, ada macam-macam sana. Ini tujuannya mau ngelakuin amal baik. Nah, kalau saya momanya nggak ngerjain pengajian, nggak ngerjain apa-apa, saya diem diri di rumah doang, itu jadi amal baik enggak? Kalau diem dirinya di rumah itu meninggalkan kemaksiatan, itu amal baik. Saya nggak keluar, karena saya kalau keluar akan berbuat maksiat, maka diemnya di rumah itu sudah jadi amal yang baik. Jadi nggak cuma ngerjain istighosah ataupun maulidan jadi baik, diem diri bisa jadi baik kalau diemnya itu meninggalkan kemaksiatan. Seperti tidur. Ya, ada orang ngomong tidurnya orang puasa dapat pahala. Itu kalau tidurnya orang bodoh kayak kita. Tidurnya orang ahli maksiat. Kenapa kalau nggak tidur maksiat? Kalau nggak tidur Facebookan. Kalau nggak tidur lihat game. Kalau nggak tidur TV. Mendingan tidur dah begitu. Nah, kalau orang alim tidur gimana? Rugi. Orang alim kok tidur. Kenapa? Karena meleknya ibadah. Jadi meleknya dia baik. Nah, kalau orang bodoh kayak kita, meleknya merugikan, maksudnya tidur menguntungkan. Jadi mendingan tidur terus kamu begitu. Jangan melek-melek gitu. Karena tidurnya nggak sampai berbuat
Jadi yang pertama, pakaian yang terbaik yang kita bisa pakai dari pakaian amal itu apa? Berusaha membersihkan segala kesalahan. Itu amal yang terbaik. Walaupun bentuknya membersihkan amalan batin. Saya biar nggak sombong, biar nggak riya. Nanti akan satu persatu kita akan bicarakan bagaimana hatinya nggak takabur, nggak hasut sama orang, nggak tamak, hatinya nggak jadi orang yang pingin haknya orang lain. Semua kesalahan itu kalau kita berusaha membersihkannya itu hal yang terbaik. Nah, kata Nabi apa? Jihad yang paling berat itu jihad melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu isinya apa? Ya baik itu amal dohir ataupun amal batin yang mengajak kepada kemaksiatan, itu bentuknya adalah perang melawan hawa nafsu. Kalau kita bersihkan, kita singkirkan, itu perjuangan yang paling istimewa. Ini sesuai dengan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua apa? Baru bertakwa. Yang paling pantas itu memang kita itu bersih-bersih diri dulu. Enggak yang paling pantas itu sholat dulu. Enggak. Yang pantas itu usaha dulu gimana biar kemaksiatannya bisa dikurangin. Ya sholatnya ya sholat. Tapi usaha pentingnya adalah gimana menghilangkan pakaian-pakaian yang kotor itu, dibersihkan, diganti pakai pakaian yang baik. Lah, kalau sudah bisa bagus, sudah bisa bersih badannya, baru pakai pakaian yang bersih. Namanya pakaian takwa. Kalau orang sudah bersih dari segala macam keburukan, maka dia berusaha untuk memakai pakaian takwa. Kalau sudah pakai pakaian takwa, ngapain lagi? Istiqomah. Ini kita dikasih tiga jalan. Bersihkan badan, pakai pakaian, terus istiqomah. Ini amal dohir namanya, yang bisa kita kerjakan sebagai orang Islam. Maka amal itu ada 3 amal. Itu amal yang pertama, membersihkan diri dari kesalahan. Yang kedua, berusaha memakai pakaian takwa. Yang ketiga, menjaga ketakwaannya sampai hari kematian. Yang kedua adalah amalan iman. Apa itu amal iman? Amal iman itu adalah sebuah amalan yang isinya adalah perintah Allah untuk menata keyakinan diri kita. Ini bukan lagi tugasnya amal dohir, bukan tugas tangan, bukan tugasnya mata, bukan tugasnya kaki, bukan. Tapi tugasnya hati. Nah, tujuannya untuk apa amal ini diberikan? Untuk membaguskan hati kita. Di antara semua amal hati, apa yang paling utama untuk dikerjakan dulu? Yang pertama dikerjakan adalah ikhlas. Ikhlas ini amal yang pertama harus dikerjakan. Ikhlas itu susah apa gampang? Ikhlas itu amal yang susah apa amal yang gampang? Susah. Padahal ikhlas itu amal yang paling gampang. Ikhlas itu amal yang paling gampang. Nah, gara-gara ada embel-embelnya, maka kita jadinya malas untuk ikhlas. Ikhlas itu gampang, kayak begini. Saya mau ke masjid, mau ibadah, mau sholat. Ikhlas, saya mau sholat. Sudah pakai pakaian apa saja. Yang penting tutup aurat. Tapi kadang enggak. Kalau pakai pakaian ini ntar orang enggak lihat. Ini enggak ikhlas ini, jadi ribet. Harus pakai pakaian bagus. Kalau lecek enggak bagus, setrika dulu. Ini kira-kira enggak ikhlas jadinya. Kalau ikhlas, apa gampang malah. Yang penting sholat. Orang mau ngeliatin apa, ngomong apa, enggak. Malah gampang sebenarnya orang ikhlas itu. Lah gara-gara sulit itu gara-gara dibarengi sama enggak ikhlas. Jadi jangan dianggap bahwa ikhlas itu sulit, justru gampang ikhlas itu. Cuman kitanya aja yang enggak berani untuk ikhlas. Kenapa? Karena kita masih punya embel-embel tadi. Masih punya kerusakan hati. Apa? Pengen dipandang orang, pengen dilihat orang, pengen diperhatiin orang, pengen hingga mengadakan satu tindakan yang bisa mendatangkan apa yang kita tuju. Sama kayak kamu ibadah.
Gara-gara kamu ibadahnya pingin surga, sulit akhirnya. Harus khusyuk. Kalau nggak khusyuk, nggak surga. Bismillah. Coba ikhlas. Mau surga nggak susah, sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Nggak terikat hatinya. Gara-gara yang dibikin surga, kalau ini ribet. Jadi ikhlas itu amal yang paling gampang sebenarnya. Gara-gara kamu nggak ikhlas, sulit makanya. Jangan dibalik, jangan. Ikhlas itu sulit, Bib. Belum dibalik. Ikhlas kok sulit. Amal karena Allah kan gampang sih. Tidak karena yang lain. Kita ini kadang pingin yang lain itu yang jadinya sulit. Kalau kita mau amal karena Allah ya gampang semua. Nggak ada yang mengajak kita sulit, nggak ada. Keluar rumah harus nyisir. Kenapa? Ntar diledekin orang nggak enak. Pakaian mau yang bagus ini. Gara-gara punya tindakan ini hingga kita punya pekerjaan-pekerjaan tambahan yang menyusahkan kita gara-gara punya tujuan selain Allah. Sholatnya pinginnya surga. Gara-gara pingin surga, ya akhirnya harus khusyuk, harus kalau enggak ini enggak dikasih pahala, ntar batal lagi, enggak pahala. Sampai bismillah. Kenapa? Kalau enggak dapat pahala, ribet. Jadi mengadakan hal-hal yang mestinya enggak mesti dilakukan begitu. Gara-gara tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mengharapkan yang lain selain Allah. Sama dengan perbuatan yang lain-lain. Jadi yang pertama harus kita miliki itu ikhlas. Amal itu ya karena Allah. Sholat ya karena Allah. Puasa karena Allah. Mau kamu pakai baju ya karena Allah. Ke masjid karena Allah. Sudah nggak memandang yang lain selain Allah. Nggak jadi prioritas lah. Nggak jadi tujuan. Ini kalau mereka itu nggak merhatiin kita, nggak ada urusan saya. Yang pertama itu. Yang kedua yang harus kita miliki dalam sebuah amal hati itu apa? Sidik. Apa itu sidik? Sidik itu bahasa Arab artinya sesuai luar dalam. Bahasa kerennya punya integritas. Orang itu punya integritas. Artinya apa? Orang itu kalau bertindak jadi orang yang sidik. Artinya hatinya dan luarnya itu cocok sama gitu. Tindakan luarnya dan apa yang dalam hatinya itu cocok. Lah orang Islam harus berusaha seperti itu. Lah kita ini seringkali membohongi diri sendiri. Yang paling berat itu membohongin diri sendiri. Artinya yang kita omong apa, yang kita kerjakan apa. Yang kita lakukan apa, yang diomong apa. Ini keadaannya seperti ini menunjukkan seseorang itu nggak punya integritas, nggak punya sesuatu yang benar dalam tindakannya. Ini harus kita rubah. Setelah bisa ikhlas, kemudian bisa jujur luar dalam. Yang ketiga adalah tumak ninah, menenteramkan hati dalam menghadap Allah. Artinya sudah nggak ngelirik kepada selain Allah. Kalau sudah ngadep Allah tenang. Artinya ketika dalam keadaan susah, ruwet, ingat Allah, tenang. Ada sekarang ini nggak begitu. Ada orang ruwet, pusing. Kalau dengar musik, tenang. Asik. Ada begitu nggak? Itu kamu nggak boleh begitu. Tenang kalau nyebut Allah, tenang. Nah ini kamu sampai pada makna ini. Nggak dengar yang lain nggak. Ketika keadaan pusing, keadaan susah, ruwet, maka kita punya jalan untuk bisa tenang dengan jalan yang macam-macam. Ada yang ke puncak, relax, tenang. Ada yang berenang, ada yang narkoba, minum arak, ada macam-macam orang cari Nah, yang jadi inti apa? Kalau kamu bisa nyebut Allah terus tenang, ini baru sampai kamu pada keadaan ini. Nggak terikat lagi sama yang lainnya, nggak ingat musik, nggak ingat yang lain. Ya sudah. Kalau sudah keadaan ruwet sudah tonton saya tak sholat tenang. Pegang tasbih, zikir tenang. Ini setelah kita bisa ikhlas, bisa benar omongannya, kemudian sampai pada ketenangan hati ketika kita mendekatkan diri kepada Allah.
Nyebut Allah saja sudah tenang. Sudah rasanya nggak punya yang pusing, nggak ada yang ruwet-ruwet itu mau tagih utang, ya tenang. Istri rewel, tenang. Anak jungkil balik ya, tenang. Wes begitu, nggak ruwet nggak. Kayak kiai anaknya dari dalam rumah lari. Rumahnya itu ada tirai pembatas dalam sama luar lah. Pembatasnya itu ada undak-undakannya. Kan nggak kelihatan, tutup sama tirai. Dia lari, buah kesandung itu. Buah, jatuh. Pakai apa? Cocok sama tulisannya memang ini. Enggak ditanya apa yang sakit, gimana, enggak. Cocok sama tulisannya, Masya Allah. Itu enggak ada ruwetnya, tenang. Kenapa? Sudah, bagi dia sudah ingat Allah itu ketenangan, sudah enggak ada yang ruwet lagi, sudah. Ini orang-orang yang sudah sampai kepada hatinya tumakninah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan enggak. Gelas pecah aja ruwet. Apa itu? Kenapa? Gelas pecah aja ramenya luar biasa. Terus ini amal iman, amal Islam. Jadi Islam apa tadi? Taubat, takwa, terus istiqomah. Amal Islam apa? Ikhlas, sidik, tumakninah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah amal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah perintah Allah yang mana kita diperintahkan selalu menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amal yang kita kerjakan. Di ihsan itu apa? Harus diperintah sadar setiap amal kita itu kita sadari amal itu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuannya amal ihsan ini apa? Tujuan amal ihsan adalah membaguskan tujuan kita. Agar tujuan amal itu menjadi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan amal itu betul-betul hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang pertama, orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah, itu namanya orang yang sampai pada makom muraqabah. Ini yang paling bawah. Apa itu namanya? Muraqabah. Apa itu? Selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Asal duduk merasa dilihat Allah, asal jalan merasa dilihat Allah, asal sholat merasa dilihat Allah, puasa merasa dilihat Allah. Makanya dulu kita seringkali, saya, kamu nggak tahu saya, kalau sholat duhur, suruh sholat, Allahu Akbar, mama nggak ada apa, 2 rakaat salam, assalamualaikum, yang penting sholat. Kenapa? Karena nggak punya muraqabah, nggak merasa dirinya dilihat sama Allah. Asal puasa, yang lain kemana, kamar mandi ya, kumur-kumur, separuh masuk. Karena nggak punya muraqabah, nggak merasa dilihat sama Allah. Sekarang pernah begitu lagi nggak? Kenapa? Karena punya muraqabah tadi, merasa dilihat sama Allah. Walaupun kamu sendiri zuhur yang 4 rakaat enggak pernah dikurangi, enggak pernah ya? Korupsi 1 rakaat gitu pernah? Itu namanya muraqabah. Kenapa? Allah lihat. Kalau saya ngurangin ya Allah lihat. Masa saya kurangin gimana sih gitu. Puasa ya begitu. Walaupun sendirian, ya enggak pernah batalin diri, enggak pernah terus korupsi minum atau enggak. Ini hatinya mulai punya tingkat yang pertama namanya muraqabah. Merasa kalau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah bisa muraqabah, nanti naik lagi amal yang lain yang bisa kita kerjakan namanya musyahadah. Selalu merasa melihat Allah. Ini yang kedua ini. Orang yang kalau beramal, dia sudah melihat Allah. Kalau masih merasa dilihat, kadang ketinggalan. Kadang lupa kalau dilihat sama Allah. Kayak orang kerja lah. Orang kerja, nukang apa, ya kerjain. Kadang ngerasa dilihat bosnya, kadang yang ngerasa bosnya enggak ngeliatin. Tapi kalau dia langsung ngelihat bosnya, beda lagi nih. Setiap ngerjain merasa dia melihat bosnya, oh kerjanya bagus terus. Enggak pernah sembrono, enggak pernah. Kenapa? Oh merasa
dianya ngelihat bosnya di situ. Hingga kerjanya selalu bagus, nggak pernah main-main, nggak pernah bercanda, nggak pernah ada kekurangan. Ini orang-orang yang sudah sampai pada makom kedua, namanya makom musyahadah, bisa melihat Allah dalam tiap-tiap tindakannya. Nah, setelah sampai pada begitu, yang puncaknya apa? Puncaknya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang yang sudah pada makom-makomnya para nabi, makom-makomnya para wali-walinya Allah. Ini sudah makom puncaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana hati mereka adalah makomnya sampai pada makom ubudiyah. Sudah enggak punya keinginan yang lain selain hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya semuanya amal. Kalau kita sudah punya amal ini semua, amal Islam kita punya, amal iman kita punya, amal ihsan kita punya, terus gimana? Jangan dipegangin. Walaupun sudah bisa itu semua, tetap berpegang kepada rahmatnya Allah. Kadang kita sok, udah bisa begini, oh saya. Udah bisa begini makomnya, saya. Baru bisa subuhan berjamaah, udah saya. Kamu apa? Baru subuh berjamaah, apalagi kok bisa tahajud sekali aja, wes besok keluar orang kecil semua. Apa ini? Apa ini? Ini berat, yang begini berat. Hatinya nggak boleh. Kenapa? Karena amal itu urusan kamu sama Allah. Kadang orang lain lebih mulia dari kamu nggak ngerti. Kamu nggak bisa ngukur, kalau saya sudah tahajud pasti paling mulia. Oh, kata siapa? Namanya kamu berpegang kepada amal, itu nggak boleh. Orang yang demikian maka akan gampang menjadi orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang harus kita pahami. Maksud hikmah yang pertama ini, jangan berpegang kepada amal. Maksudnya perbanyaklah amal kepada Allah. Perbanyaklah berbuat kebaikan yang mendatangkan pahalanya Allah. Tapi tetap berharap pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hanya rahmatnya lah yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan kebahagiaan, bukan amal kita yang bisa mendatangkan sesuatu. Maka mudah-mudahan kita semua oleh Allah diciptakan amal yang baik, dijadikan menjadi hamba yang baik, hamba yang bisa membangun iman, membangun Islam, membangun ihsan, sehingga kita bisa menjadi amal-amal yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengharapkan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Di dunia kita punya iman, sampai di akhirat kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung lagi yang akan datang bicara hikmah yang kedua, insyaallah. Wallahu a'lam bisawab, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.